Selamat pagi anak-anak semuanya. Bertemu kembali dengan Miss Novi hari ini. Kita akan membahas mengenai PHM Bahasa Indonesia untuk tema 8. PHM Bahasa Indonesia ini hanya 1 KB. Jadi kalian hanya mengerjakan 1 link saja. Oke. Seperti biasa, kita akan masukkan terlebih dahulu alamat email yang kita miliki atau yang kalian miliki. Oke. Kemudian ke langkah berikutnya. Langkah berikutnya, kalian harus isikan nama kalian. Oke, setelah itu kalian klik kelas kalian, kemudian nomor absen. Kita akan ke langkah berikutnya. Baik, ini adalah soal PHM untuk Bahasa Indonesia tema 8. Kita akan bahas satu persatu soalnya. Soal yang pertama atau soal nomor 1. Kalimat yang berisi tentang sebuah informasi atau kejadian serta diakhiri dengan tanda titik disebut kalimat tanya, kalimat berita, atau kalimat perintah. Jawabannya adalah kalimat berita. Soal nomor 2. Penggunaan huruf kapital untuk kata ganti nama Tuhan yang benar adalah, nah, kalian lihat di sini. Semua kalimatnya sama, yaitu Amel mengagumi keindahan alam yang Maha Pencipta. Kalimat kedua juga sama, kalimat ketiga pun sama. Nah, kalian masih ingat kan? Untuk kata ganti nama Tuhan, kita bisa menggantinya dengan yang Maha Pencipta, yang Maha Esa, yang Maha Kuasa. Nah, tapi yang menjadi pembahasan kita kali ini adalah untuk penulisan kata ganti Tuhan harus menggunakan huruf kapital semua, yaitu Y menggunakan huruf kapital, M menggunakan huruf kapital, dan P menggunakan huruf kapital. Nah, jika kita perhatikan ketiga kalimat ini, manakah kalimat yang benar? Kalimat yang benar adalah A, karena nama orang menggunakan huruf kapital, kemudian untuk kata ganti Tuhan semuanya menggunakan huruf kapital. Sedangkan yang lainnya tidak ada yang menggunakan huruf kapital. Pilihan yang kedua dan pilihan ketiga, kata yang ini menggunakan huruf kecil yang artinya salah. Berikutnya soal nomor 3. Kalimat yang berisi pertanyaan untuk orang lain disebut kalimat tanya, kalimat berita, atau kalimat permintaan maaf. Jawaban yang benar adalah kalimat tanya. Lanjut soal nomor 4. Perhatikan gambar di bawah ini. Kalimat berita yang sesuai dengan gambar berikut adalah Andi bermain layang-layang di halaman rumahnya. Siapa yang sedang bermain layang-layang? Andi, rapikan layang-layangmu sekarang. Oke, karena kalimat berita, masih ingat kan? Kalimat berita diakhiri dengan tanda titik. Jadi, jawaban yang benar adalah A. Soal nomor 5. Berikut ini adalah contoh penulisan nama agama yang benar di dalam sebuah kalimat. Oke, kalian masih ingat kan? Nama agama harus kita tulis menggunakan huruf kapital. A. Meling dan keluarganya beragama Buddha. Gereja adalah tempat beribadah agama Kristen dan Katolik. C. Agama Anissa dan Ahmad sama, yaitu agama Islam. Oke, untuk penulisan kata agama, agama itu digunakan dengan huruf kecil. Untuk nama agamanya, yaitu agama Buddha, agama Kristen, Katolik, Islam, Konghucu, ataupun Hindu, harus menggunakan huruf kapital. Kita cek ya, manakah jawaban yang benar? Jawaban yang benar adalah A. Lihat,
Huruf pertama, nama orang menggunakan huruf kapital, kemudian nama agama menggunakan huruf kapital. Kenapa yang B salah? Karena agamanya, kata agama menggunakan huruf kapital, seharusnya menggunakan huruf biasa. Sedangkan Kristen ini harusnya menggunakan huruf kapital, bukan huruf biasa. Begitu pula dengan Katolik. Seharusnya huruf K menggunakan huruf kapital. Lalu pilihan yang ketiga, agama Anissa dan Ahmad sama, yaitu agama Islam. Di sini juga salah, karena agama digunakan dengan huruf kapital, sedangkan Islam menggunakan huruf biasa. Itulah penjelasannya. Lanjut soal nomor 6. Perhatikan gambar di bawah ini. Kalimat tanya yang tepat berdasarkan gambar berikut adalah siapa yang sedang belajar bersama di rumah? Bagaimana cara ibu melatih belajar bersama? Kapan ibu guru mengajari kakak dan Nina belajar bersama? Jawaban yang tepat adalah A. Soal nomor 7. Bacalah teks di bawah ini untuk menjawab soal nomor 7. Ibu Deli sedang membuat kue kering. Kue dipanggang menggunakan oven. Setelah kue matang, ibu mengangkat kue menggunakan sarung tangan karena panas. Ibu pun mengangkat kue dengan sangat hati-hati. Nah, berdasarkan teks di atas, kalimat tanya yang tepat sesuai dengan cerita tersebut adalah di mana ibu membuat kue kering, kapan ibu membuat kue kering, mengapa ibu mengangkat kue menggunakan sarung tangan? Jawabannya adalah yang C. Kenapa yang C? Karena teks di atas tidak ada keterangan tempat untuk ibu membuat kuenya di mana. Dan tidak ada keterangan kapan ibu membuat kue kering. Tidak ada keterangan waktu. Oke, itu penjelasannya ya. Soal nomor 8. Penggunaan tanda titik yang tepat berdasarkan kalimat di bawah ini adalah, ingat, kalimat berita selalu diakhiri dengan tanda titik. Selalu diakhiri tanda titik. Kita cek bersama-sama. Made membantu ayah memindahkan pot bunga di taman. Joni dan Tony bermain sepak bola di lapangan. Pohon jambu di rumahku berbuah sangat lebat. Jawaban yang benar adalah A. Kenapa yang A? Karena jawaban yang B, setelah kata Tony, di sini ada tanda titik. Dan jawaban yang C, setelah kata rumahku, ada tanda titik. Seharusnya tanda titik hanya digunakan di akhir kalimat. Berikutnya, soal nomor 9. Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 9 dan 10. Bibi Mona mengajari Mary berenang di kolam renang dekat rumah mereka. Bibi Mona mengingatkan Mary untuk selalu menjaga keselamatan dirinya. Mula-mula, mereka melakukan pemanasan agar tidak cedera. Bibi lalu meminta Mary untuk menggunakan pelampung. Bibi Mona dan Mary berenang di kolam renang yang dangkal. Dangkal itu artinya tidak dalam. Mary senang bisa belajar berenang bersama Bibi Mona. Nah, soal nomor 9. Berdasarkan teks di atas, yang termasuk kalimat berita adalah Bibi Mona mengajari Mary berenang di kolam renang dekat rumah mereka. B. Bibi Mona, tolong ajari Mary berenang ya. C. Mary, pakai pelampungnya agar tidak tenggelam. Oke, yang benar adalah A. Ini adalah kalimat berita. Kenapa bukan yang B? Yang B adalah kalimat permintaan tolong. Dan yang C adalah kalimat perintah karena diakhiri tanda seru. Lanjut nomor 10. Kalimat tanya yang sesuai dengan teks di atas adalah mengapa Mary ingin belajar berenang?
Kapan Mary dan Bibi Mona belajar berenang? Bagaimana perasaan Mary bisa berenang bersama Bibi Mona? Nah, manakah kalimat tanya yang sesuai? Kalimat tanya yang sesuai berdasarkan teks ini adalah yang C. Karena kalimat tanya bagian A di sini tidak ada keterangan alasan Mary ingin belajar berenang dan tidak ada keterangan waktu kapan Mary dan Bibi Mona belajar berenang. Lanjut nomor 11. Susunlah kata-kata acak berikut menjadi kalimat yang benar. Katanya yaitu aman, menggembok, Deli, supaya, rumahnya, pagar. Kalimat yang benar sesuai dengan kata-kata acak berikut adalah Deli menggembok pagar rumahnya supaya aman. Deli menggembok rumahnya supaya pagar aman. Deli supaya aman, pagar rumahnya menggembok. Jawaban yang benar adalah A. 12. Berikut ini cara penulisan singkatan nama yang tepat di dalam sebuah kalimat. Rumah Andi berada di Jalan Ahmad Yani. W.R. Supratman adalah pencipta lagu Indonesia Raya. Nama M. Tamrin diabadikan menjadi nama sebuah jalan. Singkatan nama yang tepat adalah yang B. WR ini adalah singkatan dari W.G. Rudolf. Nah, sedangkan yang A, Ahmad Yani. Di sini tidak ada singkatan namanya. Lalu yang C, nama M. Tamrin. Nah, di sini kata M atau huruf M tidak menggunakan huruf kapital. Dan di akhir kalimat tidak diakhiri tanda titik. Jadi, itu penjelasannya. Lanjut nomor 13. Kalimat berita yang sesuai dengan gambar di bawah ini adalah, kalian perhatikan gambarnya ya. Tono dan Iwan tidak menyeberang jalan di zebra cross. Tono dan Iwan tidak memakai helm dan sabuk pengaman. Tono dan Iwan tidak berjalan kaki di trotoar. Nah, jawaban yang benar adalah C. Karena seharusnya pejalan kaki berjalan di trotoar jalan agar aman. Soal nomor 14. Kalimat tanya yang tepat dan sesuai dengan gambar di bawah ini adalah, kapan Fahri membeli sepeda bersama teman-temannya? Berapa jumlah sepeda yang dimiliki oleh Fahri? Apa yang Fahri pakai supaya aman saat mengendarai sepeda? Nah, kita lihat di sini Fahri bersama teman-temannya ingin pergi ke sekolah. Jadi, kalimat tanya yang sesuai adalah C. 15. Susunlah kata-kata acak berikut menjadi sebuah kalimat yang benar. Menjaga dirinya saat Mary keselamatan selalu setiap. Kita cek bersama-sama ya. Mary selalu menjaga keselamatan dirinya setiap saat. Mary menjaga setiap saat keselamatan dirinya selalu. Mary selalu setiap saat menjaga keselamatan dirinya. Kalimat yang benar adalah A. Mary selalu menjaga keselamatan dirinya setiap saat. Soal nomor 16 sampai dengan 18, terlebih dahulu kalian harus membaca teks berikut ini. Kita akan baca teksnya bersama-sama ya. Bacalah teks di bawah ini untuk menjawab soal nomor 16 sampai dengan 18. Nina bersama ayah dan ibu akan pergi ke rumah nenek di Bogor. Mereka naik mobil pribadi. Perjalanan dari rumah Nina menuju rumah nenek ditempuh dalam waktu 2 jam. Rumah nenek berada di Jalan Ahmad Haris Nasution. Mengendarai kendaraan ada aturannya.
Misalnya, bagi pengendara mobil wajib memiliki surat izin mengemudi atau SIM dan surat tanda nomor kendaraan atau STNK. Sebelum berkendara, pengemudi dan penumpang wajib memakai sabut pengaman. Pengemudi harus memastikan lampu penunjuk arah atau sen berfungsi dengan baik dan kaca spion harus terpasang dengan benar. Pengemudi juga wajib mematuhi semua aturan di jalan raya dan tidak mengebut saat berkendara. Dengan demikian, pengemudi dan penumpang akan selamat di perjalanan menuju tempat tujuan. Oke. Kita lihat soal nomor 16. Penulisan singkatan nama pada jalan di rumah nenek yang benar adalah singkatan nama. Nah, rumah nenek berada di jalan Ahmad Haris Nasution. Jika kita singkat, akan menjadi rumah nenek berada di jalan A. Haris Nasution. Rumah nenek berada di jalan A. H. Nasution. Rumah nenek berada di jalan Ahmad H. N. Jawaban yang benar adalah B. Soal nomor 17. Kalimat tanya yang tidak sesuai dengan teks bacaan di atas adalah: mengapa pengemudi wajib mematuhi aturan di jalan raya? Apa yang wajib dimiliki oleh pengendara mobil? Kapan Nina bersama ayah dan ibunya pergi ke rumah nenek? Jawaban yang benar adalah C, karena tidak ada keterangan waktu kapan Nina dan ibu dan keluarganya pergi ke rumah nenek. Soal nomor 18. Kalimat berita yang sesuai dengan teks bacaan di atas adalah: sebelum berkendara, pengemudi dan penumpang wajib memakai helm dan sepatu. Pengemudi boleh bersikap semaunya saat berkendara di jalan raya. Nina bersama ayah dan ibu akan pergi ke rumah nenek di Bogor. Nah, kalimat berita yang sesuai dengan teks bacaan di atas adalah C. Soal nomor 19. Kalimat yang sesuai berdasarkan gambar di bawah ini adalah: Ani dan ibu menanam bunga di halaman rumah. Ani dan ibu menyiram tanaman di halaman rumah. Ani dan ibu membersihkan daun kering di halaman rumah. Jawaban yang benar adalah C. Soal terakhir. Berdasarkan gambar di bawah ini, hal yang seharusnya dilakukan oleh Andi adalah: Andi tetap bermain bola di dalam rumah. Andi tidak mau bermain bola lagi. Andi sebaiknya bermain bola di lapangan. Jawaban yang benar adalah C. Baiklah, kita sudah menjawab semua soal untuk PH Bahasa Indonesia di bulan Mei ini. Jika kalian sudah selesai mengerjakan, seperti biasa, cek kembali jawaban kalian dari nomor 1 sampai dengan nomor 20. Jika sudah yakin dengan jawabannya, lalu kalian klik kirim. Oke, seperti ini ya nak ya. Oke. Terima kasih untuk perhatiannya. Kita bertemu lagi untuk PAT. Selamat pagi semuanya.